Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki, amin ya Allah ya Robbal alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Azab dan Sengsara bagian ke-16. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani setiap malam. Selamat mendengarkan. Apalah gerangan, mananya mimpiku yang ajaib ini? Adakah patut diakal aku membiarkan Maryamin dihanyutkan air? Mustahil, tak mungkin. Ialah yang lebih berharga bagiku di atas bumi ini. Tetapi sungguh ajaib mimpiku ini. Demikianlah Aminuddin berpikir-pikir sambil ia duduk di atas bangku yang di muka tempat tidurnya. Bintang timur yang menandakan hari akan siang telah keluar dari sisi sebelah timur. Awan di langit pun mulailah merah kekuningan rupanya, makin lama makin nyata dan jernih. Langit pun sebagai disepuh dengan mas juita rupanya, dan fajar pun telah menyingsinglah. Meskipun si penerangi alam ini belum keluar daripada peraduannya, akan tetapi cahayanya yang elok itu telah kelihatan. Kesana sini pada segenap lingkungan alam terpancarlah sinarnya yang amat permai itu. Keluar daripada suatu benda yang bundar sebagai anak panah yang melayang daripada busurnya. Semua itu dipandang Aminuddin dengan kegirangan hatinya, karena saat kedatangan matahari itu tiada ternilai harganya pada Aminuddin. Sebab bukan sajalah ia membawa panas dan sinar ke bumi ini, tetapi sekali ini adalah ia seakan-akan membawa benda yang lebih mahal daripada intan dan zamrud, yaitu Maryamin, jiwa utamanya itu. Sebentar lagi dilihatnya lah muka adindanya itu, muka yang sebenarnya bukan bayangan saja lagi, ya sekejap mata lagi. Akan tetapi suara Maryamin yang berteriak-teriak dengan sayup-sayup meminta tolong itu masih kedengaran olehnya. Tiada berkeputusan. Semuanya itu tak lain dari angan-angan Aminuddin saja. Setelah habis mandi dan berpakaian, pergilah Aminuddin ke stasiun Pulau Berayan, karena itulah perhentian kereta api yang lebih dekat pada perkebunan tempat ia bekerja. Sesampai ia di Medan, ia pun menyewa sado akan pergi ke rumah kaumnya memberitahukan kedatangan ayahnya itu. Segala orang yang melihat Aminuddin tiadalah dipedulikannya. Kuda Batak yang menarik sado itu pun berlarilah dengan kencangnya dan tangkas, sehingga rupanya sebagai burung terbang. Roda sado itu pun seperti kebiasaan sado di kota Medan, berlingkar karet sehingga suaranya tiada kedengaran waktu berputar di atas jalan-jalan kota yang permai itu. Hanyalah suara kuku kuda yang berlari-lari itu saja yang kedengaran, seolah-olah suara balam yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Sais yang berpakaian putih itu pun sudah tentu menambahi eloknya sado itu di mata. Membunyikan cambuknya yang berbunga. Apabila sampai di jalan yang ramai, suara lonceng pun kedengaranlah kalau mereka itu melalui jalan yang berbelok. "Berhenti bang," ujar Aminuddin. Setelah mereka itu sampai di Sungai Rengas, Sais itu menarik tali les, dan sekejap itu pun kuda Batak yang mengerti itu menahan kekuatan menarik kereta itu. 2-3 langkah ia pun berdirilah di tepi jalan. "Tunggu bang," kata Aminuddin seraya ia turun. Tiada berapa lama datanglah ia kembali dengan kaumnya itu, kedua laki istri. Mereka itu hendak turut juga mengeluh-elukan kedatangan baginda di atas. Dengan memakai 2 sado, berkeretalah mereka itu ke stasiun. Di tengah jalan, orang lalu memperhatikan orang muda itu. "Siapakah gerangan anak muda itu?" tanya masing-masing yang bersua dengan mereka. Pertanyaan itu dapat diketahui Aminuddin pada air muka orang itu. Ya benar, ia seperti orang baru, tetapi bukan disebabkan pakaiannya lebih buruk daripada yang biasa, tetapi sekali ini lebih bagus.
Sebagai dimaklumi orang di Medan, amat berahi akan potongan pakaian yang bagus, lebih-lebih di antara laki-lakinya. Sedang pada perempuannya kurang, di negeri lain perempuanlah yang berkeinginan benar akan pakaian yang indah-indah, sedang laki-lakinya kurang. Aminuddin memakai-makai lebih daripada sehari-hari itu bukanlah karena hendak melaga. Ia memakai baju dan celana sutra Cina, kopiah beledru sutra yang lembayung, sepatu yang berkilat-kilat hanya dengan maksud supaya ia lebih pantas di mata adindanya itu. Barangkali pakaiannya yang elok itu dapat menghilangkan mukanya yang dimakan panas dan angin itu, karena ia bekerja selalu kena panas dan angin. Akan tetapi Aminuddin menyesal juga sebab pikirnya, pakaianku bagus dan Maryamin tentu tidak, karena ia baru datang dari perjalanan yang jauh itu. Tentu kuranglah baiknya perbuatanku ini. Ia tiada pula mempunyai kebaya sutra atau sarung Jogja, sebab ibu kami miskin. Akan tetapi tak mengapa, pakaian apakah nanti yang tiada akan dapat kubeli untuk dia, kalau nyawa masih di kandung badan? Sedang berpikir-pikir demikian, maka sampailah mereka ke stasiun. Aminuddin membayar sewa sado itu, dan kedua laki istri pun pergilah duduk ke kamar tempat menunggu kereta api. Karena ada setengah jam lagi baru kereta api dari tebing tinggi datang. Setengah jam lagi datanglah ia, tapi apakah yang tertulis di papan yang tergantung dekat jendela tempat membeli karcis itu? Kereta api dari tebing tinggi terlambat 20 menit. Demikianlah bunyi tulisan itu dibaca. Aminuddin dengan bersungut-sungut sebab jam 10 itu yaitu saat yang nikmat yang akan diterima Aminuddin. Sabar, tak mengapa itu. Sekian lama sudah dinanti dengan tenang. Apalagi waktu yang 20 menit. Waktu yang bertahun-tahun, sekejap mata saja. Karena jiwaku telah kembali ke tubuhku, kata Aminuddin dalam hatinya. Dalam kamar dan ruang stasiun itu telah penuh orang. Ada yang hendak pergi ke perjalanan, ada pula yang menunggu kedatangan kaum kerabatnya. Di sana-sini pekerja-pekerja dan pegawai kereta api sibuk dan ramai menjalankan kewajibannya. Kereta seretan hilir mudik mengantarkan barang-barang yang hendak dimuat. Amat ribut suaranya, sedang orang yang banyak itu pun berkumpul di ruang stasiun, akan menantikan kereta yang datang itu. Sebentar-sebentar mereka itu meninjau ke barat, melihat kalau-kalau asap kereta itu telah tampak. Bunyi kereta api itu pun kedengaranlah makin dekat, makin kerat. Asap yang berkepul-kepul berterbanganlah ke kanan dan ke kiri. Dan kesudahannya kereta itu pun memasuki stasiun itu dengan suara yang menderu-deru, sehingga tanah itu gemetar karena hebatnya. Allah, Allah, mengucapkan Aminuddin. Datanglah Maryamin. Sabarlah, hanya sekejap lagi, dalam hatinya. Hati Aminuddin berdebar-debar, dadanya gemuruh. Tiada berapa lama antaranya kelihatan bapaknya sudah turun dari kereta, tetapi Maryamin belum. Tentu sebentar lagi. Sebagai kijang yang luka kena tembak, Aminuddin pun berlalilah mendapatkan ayahnya itu. Akan tetapi saat yang nikmat itu bergantilah dengan ketika yang belum pernah dirasa anak muda itu. Ayahnya itu membawa anak gadis yang bagus, akan tetapi bukanlah Maryamin yang diharap-harapkannya itu. Bagaimana pertemuan anak muda itu? Tak dilukiskan di sini. Tiadalah dapat menuliskan sedih dan pilu, kesal dan kecewa yang diderita hati anak muda remaja itu. Sungguh terlampau berat akan melukiskan hal itu. Dengan lekas-lekas mereka itu yang datang dan yang menanti berkereta ke rumah famili Aminuddin. Semua hal itu sebagai mimpi bagi dia. Tiadalah ia sadar benar akan dirinya. Lepas makan tengah hari, Baginda di atas pun bercakaplah menceritakan kedatangannya dan hal ihwal yang menyedihkan hati Aminuddin itu. Kesudahannya ia berkata, benar perbuatan kami ini tiada sebagai permintaan anak kanda, tetapi janganlah anakku lupakan. Keselamatan dan kesenangan anak itulah yang dipikirkan oleh kami orang tuamu. Oleh sebab itu, haruskah anak itu menurut kehendak orang tuanya? Kalau ia hendak selamat di dunia, itu pun harapan bapa dan ibumu, serta sekalian kaum-kaum kita anakku, akan menurut permintaan kami itu, yakni anak kanda
terimalah menantu ayahanda yang kubawa ini." Meskipun Aminuddin mula-mula menolak perkataan itu, tetapi pada akhirnya terpaksalah ia menurut bujukan dan paksaan orang itu semua. Bukanlah disebabkan ia tiada setia kepada Maryamin, akan tetapi apakah dayanya melawan orang yang sebanyak itu? Lagi pula hal itu sudah terlanjur sekali, tak dapat diundurkan lagi. Apalah kata bapaknya nanti bila anak gadis yang dijemput ayahnya itu dikembalikan kepada orang tuanya. Itu belum pernah kejadian dan bukan adat. Malu orang tuanya, malu Aminuddin juga, sedang menurut kitab anak itu tiada boleh durhaka kepada orang tuanya. Sebenar-benarnya Aminuddin setia juga kepada adindanya itu, akan tetapi terpaksalah ia menurut kehendak orang tuanya. Amatlah berat lidahnya tatkala akan mengiyakan perkataan bapaknya itu. Pendek kisah pemirsa, Maryamin yang malang itu hanyut juga, makin lama makin jauh, sehingga lenyap dari mata, sedang suaranya minta tolong itu sia-sia saja, sebagai batu jatuh ke lubuk. Demikianlah kejadian cinta Maryamin yang malang itu. Siapa yang salah? Dalam hal ini nyatalah adat dan kepercayaan kepada tahayul itu yang mengorbankan cinta kedua makhluk Allah itu. Dunia ini tempat panas dan hujan, duka dan suka berganti-ganti di atasnya. Kesudahannya cinta yang malang itu adalah juga ekornya. Sedang Aminuddin duduk dalam kamarnya, sebenarnya dalam kamar kaumnya, tempat ia menumpang sementara itu, yaitu sesudah nikah dilakukan. Ia pun berpikir dalam hatinya, pada waktu inilah harus aku berkirim surat kepada Maryamin, memberitahukan hal ini dan minta ampun kepadanya. Haramlah bagiku akan mengaku orang lain istriku sebelum perkataan meminta maaf keluar dari mulutku. Akan jawabnya tak mungkin dapat ditunggu bila aku menulis surat kepada Maryamin. Sudahlah cukup sebagai meminta ampun. Surat yang akan dibaca Maryamin itulah ganti mukaku berhadapan dengan anak darah itu. Maka ia pun mengambil sehelai kertas lalu menulis surat. Anggiku Maryamin yang amat kucinta, sebelum Kakanda menceritakan sebabnya Kakanda berkirim surat ini, lebih dahulu Kakanda meminta doa kepada Allah supaya ia memberi Adinda kekuatan akan menahan kabar yang akan kuberitakan ini kepada Adinda. Riam, berat yang kupikul, ngeri perasaanku sampai pada waktu menulis surat ini. Hatiku remuk redam. Engkau pun tentu demikian. Sebab itu, kumpulkanlah tenagamu, pikulah bebanmu dengan hati yang sabar sebagai aku. Anggi Riam, kasihku tiada berkurang akan dikau. Percayalah, engkau tak kulupakan dari dahulu sampai sekarang, ya sehingga matiku. Aku pun percaya Adinda kasih juga akan diri Kakanda. Sebab itu lebih dahulu aku minta ampun, dan keampunan itu harap aku peroleh. Sebab Riam kasih kepada Kakanda anak yang terbuang-buang di rantau ini. Sekarang sampailah tulisanku ini kepada kabar yang meremukkan hatimu. Ayah kita sudah datang ke Medan membawa anak yang lain dan kawan sehidupku. Riam tahu benar bukanlah dia yang kuminta, tetapi Adindalah. Akan tetapi sudah jauh terlanjur sehingga tak dapat diulangi lagi. Dengan nama Allah Kakanda bersumpah bahwa Kakanda tak bersalah, Adinda pun tidak. Ya, hanya ini sajalah yang Kakanda katakan. Sekaliannya itu terjadi dengan takdir Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kepada Dialah kita serahkan penanggungan kita yang sedih ini. Allah yang kasih akan hambanya. Dialah yang dapat membuat hal ini berkesudahan yang baik. Baik kepada Kakanda, baik kepada Adinda. Dan sekarang, kita lupakanlah sekalian angan-angan dan janji kita yang dahulu itu. Ya, apa boleh buat, sekaliannya telah hanyut ke laut kedukaan. Kalau Adinda ada semufakat, inilah kita janjikan, yakni kasih dan cinta yang bertahun-tahun itu. Kita biarkan hidup dalam kalbu kita berdua. Anggi Riam, buah hatiku, percayalah bahwa Kakanda takkan melupakan Adinda selama ada hayat di kandung badan. Orang lain, istriku yang sekarang pun, tiadalah dapat kukasihi dengan sepenuh-penuh hatiku, karena ruangan kalbuku telah penuh olehmu. Akan penutup suratku ini,
Kakanda memberi pengakuan kepada Adinda, yakni pengakuan yang keluar dari Fuad Zakiyah, bahwa surat ini kusurat dengan perkataan yang terbit dari piala keikhlasan hatiku dan sebagai permintaan yang penghabisan. Tetapi ini tak kuharapkan. Kakanda ingin sekali menerima surat balasan daripada Adinda, yakni surat keampunan, supaya ombak was-was yang berpalu-paluan di atas karang wasangka hati Kakanda itu agak teduh sedikit rasanya. Selamatlah engkau Riam, Tuhan memberkati jiwamu. Salam takzim daripada Kakanda yang gundah gulana, Aminuddin. Sambil ia menghapus air matanya yang jatuh menitik ke atas surat itu, ia memasukkan surat itu ke dalam sampulnya. Lalu dibawanya malam itu juga ke kotak pos. Istrinya yang baru itu heran melihat perbuatan suaminya itu. Lebih-lebih melihat matanya yang balut itu ajaib benar kepada dia, sebagai teka-teki yang tak dapat diterka. Sebulan lamanya Baginda di atas di Delhi mengunjungi kaum-kaumnya, maka ia pun kembalilah dengan membawa pesanan yang wajib dilakukan. Karena kalau tiada demikian, tak suka Aminuddin menurut perkataan itu, lagi pula menurut adat. Seharusnya lah ia berbuat demikian. Apakah pesan yang dibawa bapaknya itu? Yaitu setelah sampai di Sipirok, ia dan istrinya harus membawa nasi bungkus ke rumah Ibu Maryamin, meminta maaf sebab Aminuddin telah berjanji dengan Maryamin akan kawin. Akan penutup perbuatan yang salah itu, haruslah mereka itu memberikan seekor lembu dan kerbau kepada Ibu Maryamin. Hal itu diminta keras oleh Aminuddin kepada ayahnya, bukan supaya menurut adat saja, tetapi maksud menolong adindanya yang miskin itu lebih berat padanya daripada adat. Suatu tanda bahwa Aminuddin bertabiat yang mulia terhadap kepada sahabatnya yang malang itu. Jadi nyatalah bahwa ia tiada dusta waktu menulis, "Saya mengaku takkan berkurang kasihku akan dikau Riam." Ya benar, akan tetapi acap kali kejadian di dunia ini bahwa huruf yang terukir di hati manusia itu amat mudah lenyap apabila tukang ukir yang lain datang. "Kak Riam, ini surat yang diberikan seorang tukang pos," kata seorang budak yang berlari-lari dari halaman rumah mereka itu masuk ke dalam. Maryamin menerima surat itu dengan gemetar tangannya karena tulisan surat itu dikenalnya. "Surat ini dari Medan, dari Aminuddin, Mak," katanya sambil membuka surat itu. Belum habis Maryamin membaca surat itu, maka pucatlah mukanya, peluhnya mengalir pada seluruh badannya. Pemandangannya pun sudah salah, suatu pun tak ada yang terang dilihatnya, semua berpusing-pusing di matanya. Kalau si ibu tiada menangkap dia, sudah tentu ia jatuh terbalik karena ia sudah pingsan. "Astagfirullah," mengucap Mak Maryamin sambil meletakkan anaknya itu ke atas tikar yang terkembang. Yang pingsan itu terletak tiada bergerak, dan surat yang menghancurkan jiwanya itu dipegangnya kuat-kuat dengan tangan kirinya. Pipi, bibir, serta kelopak mata yang halus itu amat pucat, tiada ubahnya dengan mayat. Hanya dada yang turun naik sekali-kali itulah yang memberi tanda bahwa ia masih bernyawa. "Bukankah Bunda sudah berkata, kita orang yang hina? Anakku bercintakan orang yang kaya juga. Beginilah kesudahannya," kata ibunya sambil menangis dan air matanya bercucuran ke atas pipi anaknya yang malang itu. Beberapa lamanya barulah Maryamin sadar akan dirinya, karena ibu yang sudah bingung itu tiada berbuat suatu apa akan menyadarkan anaknya. Umpama menyapukan air dingin ke muka si sakit, bagaimanakah ia mengingat itu, karena ia pun sudah kehilangan akal pula. Anak gadis itu membuka kelopak matanya yang pucat itu. Ia melihat ibunya menangis, dan surat di tangan kirinya. Sekarang tahulah ia apa yang terjadi di atas dirinya. Maka bertangis-tangislah keduanya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.